Saman gimana ini nemuin itu? Aduh, Kayaknya apa ya? sulit itu. Nggak tahu Apa dulu ya. Mungkin angkatlah jasad itu. Pernah aku sepulang berdarah. Agar produktif memperoleh sokongan ekonomi itu seperti apa? Seorang pelukis itu. Eh, Kalimat itu mungkin hanya secara kebetulan saja, saya mengalir begitu saja, teringat begitu saja, berpola begitu saja. Sangat asik untuk dibahas, sangat sangat unik, sangat spesial lah buat saya. Itu spesial karena kalimat itu datang bukan Itu karena pasti sampean malam mikirnya itu. pastinya. Rata-rata sih setiap karya saya itu Pasti malam semua. pasti malam. Renungan itu datang, wahyu itu datang kadang Iya. saat Kalau Mas Wahyu wahyu malam tidur. Malam tidur kan? Malam tidur ya. iya benar. Ya seperti itu Cang. Nanti Ya, sepertiga malam. sepertiga malam. Tepatnya malaikat turun lah itu. Sampai seperti itu ya. Kedekatan Enggak, dengan maksudku gini. jadi sampai malaikat itu. Bahaya. Ya, Malaikat emosi ini Jibril enggak apa-apa. Iya, Jibril enggak apa-apa. Detak, dekat, tekad. Maksudku gini, apa sampeyan mempunyai cerita di balik sebuah kata-kata tersebut? Atau gini Mas, atau sampeyan gambar dulu baru nemu itu? Enggak kan? Yang jelas sampeyan nemu dulu kan iya, kata-katanya. kalimat itu saya temukan dulu. Iya kan? Saya temukan dulu. Terus gambar itu apa ya? Visual utama sebelum saya itu menggambar ini, karya saya yang ini itu karya-karya sebelumnya itu tentang jantung, jangan. Iya, karya sebelumnya ya Rata-rata tentang jantung. Iya, rata-rata tentang jantung. Karena memang hal yang sangat penting. Iya, kayak buat saya itu melambangkan Iya. kehidupan lah, Jang. Hewan juga mempunyai jantung, Betul. seperti itulah. Sekecil apapun hewannya. Soalnya ya maaf, maksudnya kalau orang yang misalkan manusia tanpa kaki ada, tanpa tangan juga ada. Yes. Iya, yang lain ada. Cuman kalau jantung kan karena itu memang yang sangat penting, urgent. Mungkin kalau nggak ada jantung, mungkin hanya dia membisu tanpa menatap, tanpa bicara, tanpa mendengar ataupun sebagainya. Iya. Kalau menurut saya Iya, seperti oke. Sebelumnya berarti karya sampean rata-rata gambarnya jantung semua. Yes. Akhirnya sampean kepikiran mau buat apa lagi ya kayak gitu ya. Berarti dari jantung itu akhirnya sampean kepikiran detak dulu. Yes, detak. Dari Mungkin detak. aku berdasarkan dengan di hobi mengotak-ngatik kalimat. Iya. Saya termasuk seneng ya mengotak-ngatik kalimat kata. itu ya. Sebenarnya seperti itu, Cang. Tapi menarik loh ya. Nggak membuang satu huruf pun, tapi filosofinya sangat mengena sekali gitu loh. Terima kasih. Dan ini pernah dipamerin di mana aja? Untuk pameran ini hanya sekitar Jawa Timur aja, Blitar, Malang, Pasuruan, dan sebagainya. Taruh sini aja Mas, biar kelihatan ya. Lebih nyaman. Kan kamu tahu mantap. tentang kenyamanan kan. Betul. Iya. Wah, Aduh, banyak. waktu itu mungkin saya lagi bingung atau tergesa. Ya waktu itu. Entah itu aku saking senengnya sama karyaku, Cang. Saking sampai ditawar itu nggak mau aku. Oh iya. Nah gini, setuju nggak Mas Cicis bahwa seni itu sebenarnya tidak ada harganya kayak gitu kan? Bahkan kalau misalkan dihargai pun ya itu sakarepe terserah yang membuat kayak gitu kan. Dan itu pun walaupun itu nggak sesuai sebenarnya. Sepakat nggak kayak gitu? Sepakat. Iya kan? Sepakat. Saya setuju dengan itu. Makanya kalau misalkan ada karya seni yang dijiplak atau apa, itu kan sebenarnya sangat menyakitkan sekali. Iya, risih lah dengan itu. Iya, risih lah. Tapi ada nggak sempat ada yang jiplak-jiplak kayak gitu? Ada ya. Apa sih yang nggak bisa dijiplak, Cang? Betul. Kita kalau bicara musik, ya apalagi musik gitu kan. Sangat mudah untuk mudah sekali. Soalnya nada cuma do re mi fa sol la si do gitu aja. Nah, ini kan sangat ribet. Berarti karyanya sampean itu nggak semuanya bisa
komersil kan. Iya. Kalau sampean yang sangat-sangat Apa ya? seneng itu untuk melepas itu sangat sulit sekali gitu ya. Iya, terlebih Salah satunya ini. Ada yang pernah dijual sebagian apa ya, ini sudah mencakup apa ya, semua karya itu tentang pribadi lah, Cang. Semua kepribadian saya uraikan ke dalam dalam sebuah karya. Ketika ada apresiasi atau harga ya, apa ya, itu selalu menjadi titik berat buat saya untuk melepas. Oh. Soalnya apa, seneng apa ya, dasarnya mengaliri dengan sukaria, apa ya, mengaliri seneng. Iya, betul. Berarti gini Mas, sampean nggak kepikiran untuk membuat ini, itu untuk diperjualbelikan, nggak sama sekali nggak kepikiran itu ya? Gak runes ya, gak runes. Kan ada seniman juga yang ketika membuat itu, wis iki payu piro ya enggak ya? Ada kan kayak gitu? Ada seperti itu, ada Cang. Oh, berarti sampean nggak sampai kepikiran sih? Belum mungkin ada lah pengharapan seperti itu, cuman dalam tahap lah, mungkin dalam tahap. Oke Mas, aku pengen tanya inilah. Ini kenapa ada merak Mas? Nah, ya merak. Kenapa ya? Bukan emprit atau ya. Akan saya jelaskan ya. Iya. Mungkin atau Raja Wali, Pancasila itu. Kenapa merak? Saya mempelajari beberapa sifat-sifat hewan atau apa ya, cerita-cerita hewan. Merak, menurut pengetahuan saya, iya, hewan surga sebelumnya. Hewan surga. Hewan yang ada di surga. Merak. Mungkin ada artikel itu yang saya baca. Kenapa merak? Mungkin ada beberapa artikel penguat. Hewan surga. Yes, merak. Kalau hewan neraka apa berarti? Waduh, nggak ngerti aku. Apa burung hantu itu karena hantu? Enggak. Oke, lanjut. Kenapa merak di situ? Apa ya? Oh ya, oke. Terus di sini ada kayak semacam kunci ya? Yes, ada kunci. Apa namanya? Lubang kunci ya? Yes, ada lubang kunci apa, di tengah. Kalau aku bisa nebak, kita harus bisa membawa kunci buat masuk ke surga. Bisa jadi gitu. Ngawur guys. Bisa, apa yang tergantung dari apresiatornya. Sudut pandangnya. Sudut pandang masing-masing apresiator. Seperti itu, Cang. Tapi kalau menurut sampean itu apa? Kok ada lubang kunci di situ? Nggak jauh beda dengan pikiran kamu. Di sini ada belokan. Iya, ini kunci kan? Ada belokan kunci. Bahwasanya kita para manusia harus bisa menemukannya. Seperti itu, Cang. Kenapa bengkok? Apa ya? Kenapa bengkok kuncinya? Mungkin harus kamu luruskan. Iya. Masuk. Kudu dikencengno, cek iso mlebu kuncine. Kan ngono. Kudu kenceng dhisik baru mlebu. Lek bengkok cek gak iso. Kan ngono jarine wong sing gede. Kan ngono. Aku gak paham. Lah padha. Tapi kamu gini, kalau dihubungkan dengan manusia, bahwa manusia itu kadang gini Mas, kadang oke, aku bertobat, misalkan sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar gitu, kemudian dia bertobat, ya kan, dia bertobat, yes aku menuju jalan lurus lah, menuju jalan Tuhan lah kayak gitu kan ya. Tapi kemudian iya kan semakin tinggi dia memperoleh ilmu, dan semakin tinggi juga godaannya kan gitu kan, kayak pohon pohon kelapa kan kayak gitu kan, semakin tinggi pohonnya semakin tinggi goncangan anginnya kayak gitu. Dan ketika dihadapkan dengan godaan-godaan tersebut, akhirnya mereka ada juga kan yang tergoda kayak gitu dengan yowes aku melok iku koyoke enak, akhirnya yang mau dapat kunci surga ya udah dia dapat itu, misalkan gini ya, dapat tapi dengan posisi yang bengkong gitu kan. Dan akhirnya ketika mau dimasukkan ke lubang kunci surga kan nggak bisa. Gini ya, kayaknya itu relate dengan ini. Bisa kalau menurut gue ya bagus. Apa ya, apresiasi yang sangat sempurna. Iya kayak gitu ya. Saya iya bisa jadi seperti itu, Cang. Dan itu banyak loh, ada juga cerita kalau yang khususnya santri-santri kayaknya sempet dengar
siapa Yai Baseso kalau nggak salah, pernah dengar nggak Mas? Yai Baseso itu kan, dengar. iya pernah dengar kan? Iya pernah dengar. Dia ya yang sangat pandai berzikir dan wis bisa diarani sangat alim lah kayak gitu kan. Kemudian dia ternyata ada orang gitu kan yang sangat lebih alim daripada dia katanya gitu, iya kan? Kemudian dia tanya, kok bisa kayak gitu tuh gimana? Akhirnya dia suruh mabuk. Setelah mabuk merkosa orang. Setelah merkosa cewek, akhirnya suruh bunuh biar nggak terdetek oleh orang lain bahwa dia telah melakukan perbuatan itu. Dan itu dia dilakukan. Akhirnya itu kuncinya kayaknya nggak cuma bengkong akhirnya. Sudah meletat ya, meletat. Kan gitu kan Mas ya. Terus lain-lainnya ini apa? Mungkin ini adalah eksplorisasi rasa saja. Maksudnya aku pengen sebuah sesuatu yang jelimet seperti alur kehidupan. Kadang kita menemukan sebuah alur yang Oh iya. Seperti itulah. Terus ini apa? Itu kaki mungkin kaki domba mungkin ya. Oh iya, kaki domba. Ini kalau kita lihat seruang di sini, ini ada kaki, ini ada semacam bentuk ini kepala domba. Ya, menurut saya ini kepala domba. Mana ada kepala domba, Mas? Ini kalau kita jelaskan visual yang di area sini. Ini ada mata. Ini hidung. Iya. Oke, udah. Mungkin teman-teman bisa juga melihatnya ya. Oke. Visual ini mata, ini hidung, ini bibir. Bibir kan? Ya, iya. Itu lebih. Terus ini kayaknya tanduknya. Yes, kayak tanduk yang menjulur. Ini terhubung ya. Saya buat seperti domba yang lagi nyantai lah, lagi melingkup di situ. Saya gambarkan seperti Terus itu. Kenapa domba? Domba, ya apa lagi artinya tuh? Mungkin kamu pernah dengar dari beberapa kisah-kisah, atau kisah-kisah yang seorang ayah yang diharuskan untuk menyembelih suatu pilihan. Mungkin saya mengambil dari beberapa kisah-kisah filosofi, kisah-kisah yang ada lah, mungkin dari situ dihadapkan dengan suatu pilihan. Paham. Tentang keikhlasan ya, mungkin mungkin seperti itu ya. Terus ada karya lain nggak Mas? Ada beberapa karya. Ada yang pink itu bagus itu, yang pink, merah atau pink merah itu kayaknya jantung juga ya? Ada tengkoraknya itu ya? Jantung. Gambaran merah itu mengulas beberapa intinya sok-sok menolong, tapi hanya aungan saja, hanya omdo, hanya sok-sok menolong. Ayo ono sing njaluk tulung, tangane awe-awe, cuman ayo tulungono, gek ngarepe pas. Seselerenan ayo tulungono iki. Gek ngarepe pas. Cuman semacam seperti itu. Semacam seperti itu intinya kalau diceritakan. Padahal di depannya. Artinya namanya? Bibir, bibir, ucapan dengan hati itu nggak relate. Yes, nggak relate. Padahal ada nyata di depannya. Cuman seleran iki tulungono. Kan bisa. Iya, padahal iso tolong dewe. Kenapa harus bungok sepi? Ngenteni wong moro mate wisan. Kayak ngono cak. Ngenteni wong moro akeh wis mate. Wis ngono lah. Mungkin itu iso. Tapi kayaknya terjadi itu memang gitu sekarang ya. Kayak wis anjene kedaden. Kayak kemarin itu fair itu yang ngasih kejutan sampah itu, ngasih bantuan sampah. Itu pansus apa gitu kan? Pada banci gendeng. Iya. Kan manusiawi lah, harus kita itu mempunyai sifat yang manusia lah. Manusianya di mana? Kalau ciloko ndek ngarepe kene pas, yo apa carane kene dengan sebuah ketulusan, dengan rasa manusia ya.
Ya apa carane itu lu ngono nek ngarepmu gak usah anu ya lek perlu ya kalau perlu tolong sambil Cuma bergerak. gini Mas, aku pernah ngalami juga. Aku pernah nolongin seorang yang kecelakaan waktu itu. Padahal gini ya, posisiku itu lebih jauh daripada orang-orang di sekitar dia. Itu ada di dekat-dekat sini lah, di dekat-dekat rumah sampean situ juga lah itu. Nah, ya. Area Purwosari ini area Purwosari. Memang sering terjadi kecelakaan di situ. Ada ojekan. Ya. Ada orang tukang jualan lah ya, jualan buah waktu itu. Waktu ada kecelakaan di situ di sebuah pernikahan itu. Gak ada yang nolong Mas, dilihatin doang gitu. Aku yang jauh dari situ, ya ini bukan aku pamer atau apa, ya dengan hati dulu kan yang berbicara. Yes, bukan hanya kemudian pikiran dulu kan yang berbicara, yang jelas hati dulu yang berbicara bro. Ketika ada kayak gitu, aku langsung nolong Mas, langsung tak bawa ke pinggir. Yang lainnya cuma nonton. Tapi harus harus dipahami juga tentang apa ya namanya ya. Tentang rasa, kadang wong kate nulungi ku duwe daya apa ya? Atau gimana? Entah itu gila, entah itu ya kecuali yang itu. Cuman ini banyak orang ya Mas. Banyak orang ya Mas. Enggak cuma 1-2 orang. Kalau 1-2 orang mungkin aku bisa pahami gitu. Alasannya gini Mas, ketika selesai kejadian itu aku ngobrol-ngobrol nih dengan temanku. Setelah mereka sudah dibawa ke korban, ada 3 korban kalau nggak salah di situ, dibawa ke rumah sakit ya. Kata mereka hanya satu alasannya. Kalau misalkan ada yang langsung nolongin, dia dijadikan saksi polisi, saksi dari untuk apa? Dari kepolisian. Terus susahnya apa kalau hanya jadi saksi? Tapi buktinya juga aku nggak jadi saksi kok. Waktu itu loh ya, aku nggak dijadiin saksi. Aku jadi saksi pun juga nggak ada masalah. Orang itu bukan suatu kesalahan jadi saksi. Ya, betul, kan gitu. Betul. Maksudku nilai moralnya di mana sih? Gitu. Mungkin apa ya? Masa itu dijadikan alasan untuk kemudian melakukan sebuah tindakan unmorality? Terima nggak sama alasan yang kayak gitu? Ya nggak terima lah, Cang. Maksudnya apa ya? Kadang orang kalau melihat darah bisa gilo. Gitu. Ya, sebenarnya aku juga, Mas. Aku juga kayak gitu. Tapi kita lihat dulu situasinya waktu terjadi ya. Jangankan kamu ya, aku pun sama dengan kamu, Cang. Berdarah ketika kepala terputus, tubuh yang terpencar, raga yang wis berantakan. Aku masih enggan untuk memilih ya memilih apa namanya itu memilah ya ini kepala saya bawa itu sempat aku sama teman-teman. Pernah kayak gitu? Teman-teman sama teman-teman Purwosari melingkar di satu kejadian itu melingkar. Nggak ada satu orang pun yang ketika saya sampai hanya dilihat doang ini kapan ini untuk eksekusi untuk diangkut atau tapi kan memang itu udah meninggal Mas. Iya, beda lagi kan. Maksudnya tapi, kalau kejadianku yang tadi kan menyelamatkan nyawanya dia masih. Iya, seenggaknya kalau nggak menambah rasa sakit dia gitu loh Mas. Segera pokoknya diminggirkan dulu. Seenggaknya jalan itu juga nggak macet gara-gara itu pertama. Yang kedua juga dia nggak semakin was-was di tengah jalan bro. Kalau misalkan ada lagi kecelakaan yang nambah-nambah kan juga gimana. Macet itu juga sangat problema juga bagi pengendara kan gitu kan. Gitu. Kalau untuk yang meninggal mungkin iya karena selesai itu menurut kepolisian kan mungkin langsung dipakai garis polis lain untuk diidentifikasi kan. Gitu. Iya, betul Cang. Betul Cang. Tapi ini mengenai rasa Cang yang saya ceritakan ini mengenai rasa. Polisi saja kadang
enggan untuk apa mengeksekusi apa ya namanya untuk mengangkat itu jasad. Kadang enggan saya lihat itu enggan mengangkat pun itu seperti nggak manusiawi banget. Oh iya seperti itu. Apa ya kayak nganu kucing tahu apa iku apa ya di menungsa itu di ini ayo itu betul itu ya jangan seperti itu. Apa seenggaknya pakai cara yang manusia, angkatlah jasad itu. Pernah aku pulang berdarah gara-gara aku gak apa-apa gara-gara nolong orang. Iya aku gak apa-apa cang masuk ke titok. Cuman wis muline iki wis full getih wis adus getih aja wis iya wis tak angkat kabeh sak dua cewek waktu itu. Yang ninggal 2 cewek. Ini cuman menceritakan sebuah rasa sayang. Iya. Apa ya aku berdasarkan pengalaman lah. Gak duwe rasa sing apa ya entah sing duwe nyawa apa sing meninggal pun sampai berdarah pun masih terangkat ya. Bukan untuk apa ya menilai saya bukan. Cuman ini apa ya hanya cerita pribadi saya. Ya kita belajar sebagai manusia untuk memanusiakan gitu. Memanusiakan manusia kalau kata Gus Dur. Iya, seperti itulah. Pokoknya kabeh lah tentang apapun entah itu yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, lakukanlah seperti manusia. Seperti itu pelajarannya. Dan dari situ sampean akhirnya mempunyai inspirasi untuk membuat lukisan tersebut ya. Bisa jadi seperti itu. Apa ya? Lebih banyak gini berarti Mas. Lukisan-lukisan sampean itu lebih banyak sesuai dengan apa yang pernah sampean alami. Seperti itulah, Cang. Lebih banyak tentang pribadi yang saya ulas gitu aja. Termasuk ini juga. Betul. Kita setiap titik, setiap langkah atau setiap perjalanan punya apa ya? Pelajaran lah, punya apa pengalaman ya untuk dimasukkan dalam pengalaman kita pribadi. Seperti kecelakaan, apapun itu lah bisa lah untuk kadang setiap apa yang terjadi saya karyakan, dilampiaskan dengan karya, entah itu tentang nada atau rupa seperti itu. Oke, gini Mas, dengan kegiatannya sampean ya, aku lihat lebih banyak ke lukisan sama sketch ya. Lebih besar seperti lebih itu. banyak kayak itu ya. Daripada maksudnya kalau warung sama parkiran itu kan memang kegiatan bisnis keluarga. Keseharian lah. Iya. Maksudnya bukan sesuai passion sampean. Passion sampean kan memang di sini semuanya. Alright. Oh yes. Maksudku gini. Ini sharing aja ya. Apakah dengan seni sampean, hobi sampean yang kemudian katakanlah itu juga menjadi rezeki sampean di situ, apakah juga itu membantu kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah membantu. Sangat membantu. Saya gini Mas, aku bingung sebenarnya dengan pelukis itu. Soge kita kok endi sih pelukis itu kayak gitu. Agar produktif memperoleh sokongan ekonomi itu seperti apa seorang pelukis itu? Apa ya? Kita apa ya tertuju dalam itu yang tadi ketika ada penawaran lukisan saya selain rasa pernah sampai krisis nggak sih? Pernah juga. Kalau krisis ya pasti pernah semuanya. Sehingga sampean langsung mikir mana karyaku yang bisa dijual. Iya kan? Pernah. Cang, sampai saiki kadang ngono entek golek ngene aku kan iki dhisik tak dol. Iya kan? Ya makanya enggak menutup ini, enggak munafik gitu kan. Iya, enggak munafik lah. Pastilah ada kebutuhan pribadi itu pasti ada, Cang. Cuman ya kadang apa ya? Kan beda lagi kalau gini. Kalau misalkan sampean itu sudah dipesan Dansi yang di situ khusus memproduksi
karya-karya misalkan. Iya, Aku nyupport awakmu, dikontrak. Setiap bulan kamu harus ada berapa karya sehingga karya yang dari instansi itu diperjualbelikan. Atau sampean sendiri misalkan. Aku setiap produksi karya di sini. Tapi kayaknya itu sulit juga sih karena ini sebuah produk yang ya jangka panjang, bukan habis begitu saja. Kecuali kalau makanan, Pak. Betul. Nah, terus gimana? Apa yang saya lakukan itu mengalir saja, Jang. Mengalir, mengerti dan memahami. Mengalir, mengerti dan memahami. Terkadang masa sulit kalaupun terjadi, pastilah dari kita untuk mencari jalannya. Kalau kita terjadi masa sulit, kita harus golek dalane ya apa carane. Kadang seperti itu. Entah diletak saya posisi ini, mungkin posisi saya masih nggak ada tanggungan, Jang. Mungkin seperti itu. Nggak lo tanggungan lah. Tanggungan ada, belum cuman menikah. Mungkin seperti itu. Aku ya di luar itulah, masih luar itu, mungkin, di luar itu maksudnya. Sama kan juga menabung kan, perlu menabung untuk mempersiapkan itu nabung kan. Jang. Cuman aku sih kalau mungkin rasa itu akan terabad tersendiri mungkin sampai titik itu pun mungkin aku sih lagi berproses lah, Jang, lagi mencari rasanya, mencari rasanya seperti itu. Kalau masa sulit atau masa ekonomi sing diharuskan itu pasti ada di setiap seniman dimanapun itu pasti ada. Cuman posisi atau position setiap seniman punya problem atau masing-masing kondisi yang berbeda masing-masing. Kondisi ini mengenai kondisi, Cang. Mungkin kondisiku lagi tidak sangat gak menggebu ngono, Cang. Aku slow. Bisa jadi ketika sampean nanti sudah menikah misalkan. Tapi amin. Tapi ya anjane penting, persiapan itu penting. Penting sekali persiapan itu untuk jenjang kan, jangka panjang lah. Jangka panjang. Sampean kan juga harus mikirin itu kan. Saya pikirkan hal itu. Jadi pertanyaannya satu, ketika sampean sudah married atau sudah menjadi family sendiri. Cara menene gak udan ya. Cara produktif sampean untuk menghidupi keluarga dari lukisan itu kayak gimana kemudian? Atau sampean bahkan bisa saja enggak ke lukisan aja, nanti kerja di pabrik atau di sebuah perusahaan atau mempunyai usaha sendiri bahkan. Amin, usaha sendiri. Ada kepikiran ke situ juga? Iya, usaha punya sendiri. Usaha. Apa pengen usaha? Aku pabrik tahu, Cang. Pernah kerja di pabrik? Indomaret tahu. Biyen dek tahun 2010 dek Bukrim. Iya. Dek Bukrim pabrik sabun kan, Cang ya. Yo gak tahu kecut ambukku. Bendino nyabun. Adus gak usah sabunan muntuk. Kowe nyabun terus wis bendino. Iya, nyabun terus wis bendino nyabun aku. Nyabun. Iya, berarti bisa jadi kayak gitu ya. Iya. Kalau hanya produktif di lukisan, bagi sampean seorang pelukis juga kayaknya nggak bisa diandalkan. Bisa dikatakan seperti itu nggak? Bisa dikatakan, tergantung dari niatnya di arah dari fashionku itu tertuju ning ndi. Sing lebih efisien, sing lebih sing lebih aku menikmati ndek alure gitu. Ya sendek situlah. Pokoknya harus pandai-pandai memilih jalurnya. Sebuah ruangan itu pasti memerlukan sebuah hiasan. Ya nggak sih? Iya, gitu kan. Apakah sampean pernah kepikiran ke situ untuk menjadi produsen tetap sebuah kantor-kantor dan lain sebagainya? Kalau pikiran ke situ sedikit banyak ada, cuman nggak begitu. Nggak begitu. Yang saya pikirkan hanya visual yang terpikir, visual rupa, gambaran saja. Mengenai ke ranah situ ada, cuman itu sebatas dari orang yang nawarin. Beberapa ada tawaran, gelem nggak Cis,
dadi ngene, dadi ngono. Nah, iku sempet ada penawaran, cuman lelek ati ngomong gak, ya wis enggak. Kemarin ada Mas Sate ya, apa pernah Mas Sate kan memproduksi sebuah dekorasi dan lain sebagainya. Sate. Aku pernah nggak diajak? Oh, pernah. Pernah saya kemarin itu buat wayang itu sama Sate. Buat wayang sama Sate itu. Proyeknya Sate minta bantuan dari teman-teman untuk mengeksekusi visual wayang itu. Itu kan termasuk proyek ya? Iya, termasuk proyek. Iya sih, itu pernah lah ya. Yang sesuai hati itu ya. Ya. Akhir Mas, pesan-pesan sampean lah untuk mereka yang menawarkan proyek-proyek seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pesan sampean kepada penikmat seni, dan terakhir pesan sampean kepada para seniman di seluruh Indonesia. Aku nggak ada pesan di proyek-proyek itu, nggak ono. Aku gak duwe loro ati, enggak. Karena sama juga nggak terlalu mengharapkan itu. Kak, apa ya, semuanya ngalir aja wis pokoke ngalir. Mengenai pesan, aku berpesan bukan di para seniman saja, mungkin orang-orang masyarakat luas. Tetap sabar menghadapi apa yang terjadi. Pastilah ono terang ben, ono murup sinar ben. Pasti insyaallah ono murup, ono cahaya sing kok wis iku. Apa ya? Itu untuk masyarakat secara umum. Secara umum. Yes, gawe umum ae, ojo aku lek. Terus hubungannya dengan seni di mana? Aku apa ya? Taman koyo ya bulan. Pasti ada terang setelah gelap ya. Aku nyacak potongan iki lho, Cung. Susah nek ngomong karo Syekh. Untuk nyacak potongan. Apa ya? Seniman ya, gawe seniman Cang ya. Gawe seniman. Semangatku untuk mereka semua. Semangat semua, semangat. Semangat para seniman. Seniman, semangat. Ya, seniman apa aja lah. Sebelum cahaya. Wis iku mang. Wis pokoke sebelum cahaya. Sebelum cahaya. Iya, cari nilai itu kan lagu nilai itu. Iya, sebelum cahaya. Iya. Sekarang kan lagi ngalami sebelum cahaya kok ya. Iya. Corona. Pernah ada cahaya, kemudian kita diredupkan lagi. Iya. Sehingga kita disuruh mikir gimana caranya untuk memperoleh sebuah cahaya itu lagi. Ngono ta? Ya mbok. Oke, terima kasih. Cukup sekian di sesi Ngorona kali ini dengan Mas Cici, seorang seniman handal, seniman terkemuka, seniman yang sangat terkenal lah gitu. Yang sangat hebat. Ya, kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo langsung DM Mas Cici, saya sertakan di deskripsi atau nanti di kolom komentar ya, di kolom komentar silakan. Aku ajak kakek ya, paling ajak ngopi kok butut-butute. Diajak ngopi lah. Ya, terima kasih semuanya kepada para penonton Fahri Muhammad Channel, semoga sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Salam.